Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Sahira Audi Grasisia dengan NIM 221910601019 dari kelas A. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Tantangan, Peluang, dan Kemajuan dalam Pengelolaan Limbah Padat di Indonesia selama Pandemi COVID-19. Poin pertama yaitu studi kasus yang diambil. Italia menunjukkan prediksi peningkatan permintaan masker dan sarung tangan selama fase kedua pandemi, di mana aktivitas publik mulai berangsur pulih. Menurut Politecnico di Torino, kebutuhan masker bulanan diperkirakan mencapai 1 miliar unit dan sarung tangan 0,5 miliar per unit. WWF Italia menekankan bahwa jika hanya 1% masker yang tidak dikelola dengan benar, dapat menghasilkan 40.000 kg limbah plastik yang dapat mencemari lingkungan. Di Vienna, Austria, pengelolaan limbah dilakukan secara ketat dengan memastikan semua limbah melalui fasilitas pengolahan sebelum menuju landfill. Limbah infeksius termasuk masker bekas dan APD dikelola melalui pembakaran pada fasilitas waste to energy. Langkah ini tidak hanya mengurangi risiko infeksi, tetapi juga menghasilkan energi limbah yang dipakai. Beberapa kota besar di Asia seperti di Manila atau Filipina, Jakarta atau Indonesia, Bangkok atau Thailand, Hanoi atau Vietnam, dan Kuala Lumpur atau Malaysia menghadapi peningkatan tajam dalam produksi limbah medis selama pandemi. Contohnya saja Jakarta yang menghasilkan 212.000 kg limbah medis per hari, di mana selama 60 hari itu bisa mencapai 12,75 juta kilogram. Limbah ini terutama berasal dari rumah sakit dan fasilitas karantina yang merawat pasien COVID-19. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi dampak COVID-19 terhadap pengelolaan limbah padat secara global, dengan fokus pada tantangan yang muncul, peluang, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada tinjauan literatur dan analisis data sekunder untuk mengevaluasi dampak pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan limbah padat. Sehingga penulis itu mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber terpercaya, termasuk laporan organisasi internasional, studi sebelumnya, data dari pemerintah, maupun publikasi ilmiah terkait. Data ini dapat mencakup aspek kuantitatif seperti jumlah limbah medis dan plastik yang dihasilkan, serta aspek kualitatif seperti kebijakan pengelolaan limbah di berbagai negara. Di hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola dan volume limbah yang dihasilkan, dengan dampak yang luas pada sistem pengelolaan limbah global. Salah satu temuan utama adalah lonjakan besar dalam limbah medis dan plastik, terutama dari APD seperti masker, sarung tangan, dan botol disinfektan. Limbah ini menambah beban pada fasilitas pengelolaan limbah, terutama di negara-negara berkembang yang sudah memiliki keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan limbah. Di sisi lain, penguncian dan pembatasan aktivitas ekonomi juga dapat mengurangi limbah komersial, tetapi meningkatkan limbah rumah tangga. Negara-negara dengan infrastruktur pengolahan limbah yang lebih maju seperti Austria dan Inggris mampu mengadaptasi kebijakan untuk menangani lonjakan limbah medis dan plastik dengan lebih efektif. Mereka mengandalkan metode seperti insinerasi untuk limbah infeksius serta penerapan kebijakan khusus seperti segregasi limbah di tingkat rumah tangga. Namun, di banyak negara berkembang, limbah medis sering kali dibuang secara tidak aman, sehingga dapat menciptakan resiko tambahan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan limbah padat, terutama terkait lonjakan limbah medis dan plastik sekali pakai. Limbah ini berasal dari penggunaan APD, masker, dan peningkatan konsumsi rumah tangga akibat kebijakan lockdown. Di banyak negara, kapasitas pengelolaan limbah yang ada tidak mampu mengimbangi volume limbah yang meningkat, yang berisiko memperburuk pencemaran lingkungan dan penyebaran infeksi. Statistika memiliki beberapa peran yang meliputi estimasi kuantitas limbah. Jurnal ini menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan jumlah limbah seperti masker dan APD berdasarkan populasi, tingkat urbanisasi, dan tingkat penggunaan harian per kapita. Data ini berguna untuk memahami beban pada sistem pengelolaan limbah. Metode selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Data kuantitatif seperti jumlah limbah medis tambahan, misalnya jumlah limbah di negara-negara Asia berdasarkan pengalaman di Cina yang ada